Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4, Sekolah Dasar Kurikulum Merdeka dengan materi membuat surat. Kesukaan orang berbeda-beda. Ada yang suka bermain kelereng, ada yang suka memelihara kucing, ada yang suka sekali makan durian, ada yang sama sekali tidak mau mencicipi durian. Bagaimana dengan sepupu atau teman kalian? Apakah kesukaan atau ketidaksukaan mereka? Untuk mengetahuinya, tanyakanlah lewat surat. Tentu saja kalian ceritakan dahulu sesuatu yang kalian sukai dan sesuatu yang kalian tidak sukai. Kalian juga boleh menceritakan tentang apa yang membuat kalian takut. Tuliskan surat tersebut di buku kalian. Kalian juga boleh melengkapinya dengan gambar. Surat resmi. Surat resmi adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga, ditujukan kepada instansi lain atau perseorangan, yang isinya perihal kedinasan. Tujuan dibuatnya surat resmi adalah untuk menyampaikan pemberitahuan, izin, penugasan, pengumuman, dan lain sebagainya kepada pihak-pihak yang berkepentingan maupun instansi yang terkait. Penulisan dalam surat resmi ini menggunakan kaidah kebahasaan atau aturan yang sudah ditentukan, yaitu memakai bahasa baku, isi surat jelas, menggunakan kalimat efektif, serta ditulis secara cermat sesuai keperluan. Fungsi surat resmi digunakan untuk menyampaikan informasi penting kepada pihak lain yang berwenang, seperti perusahaan, organisasi, atau pemerintah. Surat resmi digunakan untuk mengirim perintah atau permintaan formal kepada pihak lain, seperti perintah untuk melakukan pembayaran, permintaan untuk menyediakan dokumen, atau permintaan untuk mengadakan pertemuan. Surat resmi digunakan untuk membuat komitmen formal antara dua pihak, seperti kontrak atau perjanjian kerja. Surat resmi digunakan untuk mendokumentasikan transaksi bisnis atau perjanjian antara dua pihak, seperti faktur atau surat pengiriman. Surat resmi digunakan untuk menyampaikan laporan atau hasil investigasi oleh instansi pemerintah atau perusahaan. Surat resmi digunakan untuk meminta izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, seperti izin untuk membangun gedung atau persetujuan untuk mengadakan acara. Surat resmi digunakan untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan kepada pihak yang berwenang, seperti pengaduan tentang pelayanan yang buruk atau keluhan tentang kondisi lingkungan. Ciri-ciri surat resmi. Menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan efektif, serta mudah dipahami konteksnya. Dilengkapi kop surat yang menyebutkan pihak yang mengeluarkan surat resmi tersebut. Di dalam surat resmi selalu dicantumkan nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran jika tersedia. Dibubuhkan stempel atau cap khusus untuk kondisi tertentu. Macam-macam surat resmi surat keputusan, yaitu surat keputusan yang termasuk dalam surat resmi yang tujuannya menyampaikan suatu keputusan atasannya, dalam perihal yang belum pasti baik pun jelas. Surat permohonan, yaitu surat yang bertujuan untuk menyampaikan suatu permohonan kepada pihak yang dituju lainnya. Surat perintah, yaitu surat yang ditujukan untuk memberikan suatu instruksi kepada pihak lain yang menerima surat tersebut. Surat kuasa, yaitu surat yang bertujuan untuk memberikan kuasa atau wewenang kepada pihak lain. Surat panggilan atau undangan, yaitu surat yang bertujuan untuk mengundang ataupun memanggil seseorang dalam keperluan tertentu. Surat edaran, yaitu surat yang berisikan suatu informasi, suatu acara atau kegiatan pada waktu yang sudah tertera, yang ditujukan kepada kalangan masyarakat-masyarakat dan sebagainya. Surat pribadi adalah surat yang dikeluarkan oleh perseorangan atau pribadi. Fungsi untuk mengekspresikan diri, menjadi wakil penulis sarana penyampaian ide, sebagai sarana menyampaikan informasi ciri-ciri. Bahasa yang digunakan bersifat subjektif, pribadi, menggunakan kata-kata sapaan, tidak begitu formal, resmi, namun tetap sopan. Surat pribadi akan menggunakan kata ganti orang pertama dan orang ketiga. Format dari surat pribadi bebas dan tidak terikat. Tidak ada peraturan yang mengikat untuk menulis surat pribadi, seperti kop surat dan berbagai elemen lainnya. Bebas menggunakan jenis kertas maupun sampul surat. Contohnya,
surat kepada teman saudara, surat izin tidak masuk sekolah, dan surat undangan pesta. Unsur-unsur tempat dan tanggal penulisan surat. Tujuan surat salam pembuka, isi surat salam penutup. Identitas pengirim surat-surat elektronik email surel adalah singkatan dari surat elektronik, atau biasa juga kita kenal dengan sebutan email. Surat elektronik atau email adalah bentuk komunikasi elektronik yang digunakan untuk mengirim pesan dan dokumen melalui internet. Surat elektronik memungkinkan orang untuk mengirim pesan teks, gambar, video, lampiran, dan informasi lainnya secara cepat dan efisien kepada penerima yang berada di berbagai lokasi di seluruh dunia. Keunggulan surat elektronik dibandingkan dengan surat fisik. 1. Kecepatan surat elektronik dapat dikirim dan diterima dalam hitungan detik atau menit, tidak seperti surat fisik yang memerlukan waktu lebih lama untuk pengiriman. 2. Efisiensi surat elektronik mengurangi biaya pengiriman fisik, seperti ongkos kirim dan kertas, serta memiliki dampak lingkungan yang lebih kecil karena tidak menggunakan kertas. 3. Kemudahan pengarsipan surat elektronik dapat dengan mudah diarsipkan dan dicari, sehingga memudahkan pengguna untuk menyimpan dan mencari informasi yang diterima atau dikirim. 4. Kemampuan berbagi berkas surat elektronik memungkinkan pengguna untuk melampirkan berkas seperti dokumen, foto, atau video dalam pesan mereka. 5. Komunikasi bisnis surat elektronik banyak digunakan dalam konteks bisnis untuk mengirim pesan antara rekan kerja, klien, atau mitra bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat paham dalam materi yang telah diberikan. Enjoy and see you. Bye-bye.